Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah. Baik, di video saya kali ini akan membahas beberapa materi mengenai yang pertama pendapatan nasional, yang kedua uang dan lembaga keuangan, yang ketiga inflasi, yang keempat perekonomian tiga sektor, dan yang kelima pengangguran. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya selama 1 tahun. Baik, adapun 3 pendekatan untuk mengukur pendapatan nasional. Yang pertama itu ada pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Dan yang dimaksud dengan pendekatan produksi adalah penjumlahan nilai tambah dari setiap barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Dan yang kedua itu pendekatan pendapatan adalah jenis pendekatan nasional yang diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Dan ada pun rumus dari pendekatan pendapatan, yaitu Y sama dengan R ditambah W ditambah I dan ditambah P, di mana Y adalah pendapatan nasional, R adalah pendapatan dari upah atau gaji, W adalah pendapatan bersih dari sewa, dan I adalah pendapatan bunga, dan P adalah pendapatan dari keuntungan. Dan yang ketiga itu ada pendekatan pengeluaran. Yang dimaksud adalah pendekatan pengeluaran adalah menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi atau konsumen, produsen, dan pemerintah dalam suatu negara. Adapun tujuan menghitung pendapatan nasional yaitu yang pertama untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, yang kedua untuk membandingkan kemajuan ekonomi antar negara, yang ketiga untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara, yang keempat menjadi landasan perumusan kebijakan pemerintah, yang kelima untuk menentukan besarnya kontribusi berbagai struktur perekonomian, dan yang keenam membantu pemerintah melakukan evaluasi dan mengukur perubahan yang terjadi. Pendapatan nasional memiliki sektor-sektor perekonomian. Yang pertama kelautan dan perikanan, yang kedua pertanian, yang ketiga lingkungan hidup dan kehutanan, yang keempat keagamaan, dan kelima perindustrian, yang keenam perdagangan, dan yang terakhir ada keuangan, bukan terakhir. Ya, adapun pembahasan yang kedua yaitu uang dan lembaga keuangan. Uang dalam artian adalah alat pembayaran yang sah yang dapat diterima secara umum. Dan adapun kriteria benda yang layak dijadikan sebagai uang atau alat pembayaran. Yang pertama itu adalah benda itu dapat diterima secara umum. Yang kedua, mudah disimpan. Yang ketiga, benda itu mudah diangkut. Yang keempat, mudah dibagi. Yang kelima, tidak mudah rusak. Yang keenam, mempunyai kestabilan nilai. Dan yang terakhir, jumlahnya terbatas. Dan ada pun fungsi uang yang pertama itu sebagai alat pembayaran. Ya, mengapa alat pembayaran termasuk dalam fungsi uang? Karena kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang semakin bertambah dan beragam tidak dapat dipenuhi melalui cara tukar menukar atau barter, guna untuk mempermudah dalam mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan. Adapun yang kedua yaitu alat tukar. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Dan adapun yang ketiga yaitu alat penyimpanan nilai, karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa yang akan mendatang. Dan adapun jenis uang yaitu yang pertama ada uang kartal. Uang kartal dalam artian adalah uang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan adapun uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank umum berupa surat-surat berharga, misalnya ATM. Adapun nilai uang, yang pertama itu ada nilai nominal.
Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi. Yang kedua itu nilai intrinsik adalah biaya pembuatan uang itu sendiri, mulai dari nominal hingga bahan baku pembuatan. Yang ketiga itu nilai real adalah nilai yang asli. Dan yang keempat itu ada nilai kurs adalah nilai mata uang terhadap mata uang lain. Adapun lembaga keuangan terdiri atas dua, yaitu bank. Bank ialah lembaga keuangan yang memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan uang. Dan yang kedua, bukan bank. Bukan bank adalah lembaga keuangan yang memiliki fungsi dan wewenang yang hanya. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu inflasi dan deflasi. Inflasi dalam artian adalah kenaikan harga secara terus-menerus dan berlaku secara umum. Dan adapun faktor penyebab inflasi yaitu yang pertama, jumlah yang beredar melebihi kebutuhan. Yang kedua, perilaku masyarakat. Yang ketiga, terjadinya bencana alam. Yang keempat, terjadinya defisit pada APBN. Yang kelima, kebijakan pemerintah mengurangi atau mencabut subsidi. Dan yang terakhir, kenaikan pajak. Dan adapun yang dimaksud dengan deflasi adalah penurunan harga secara terus-menerus dan berlaku secara umum. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu perekonomian tiga sektor, di mana perekonomian tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Dan adapun pengertian penerimaan dan pengeluaran negara. Yang pertama itu penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara, dan sebaliknya dengan pengeluaran negara yaitu adalah uang yang keluar dari kas negara. Adapun macam-macam penerimaan negara. Yang pertama itu ada pajak, yang kedua ada PNBP dan hibah. Di mana pajak merupakan iuran sebagian kekayaan individu atau badan usaha untuk kas negara yang diatur dalam undang-undang. Pemungutan pajak bersifat memaksa, terus-menerus, dan rakyat tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Dan macam-macam penerimaan negara yang kedua yaitu penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, merupakan pungutan yang akan dibayarkan baik oleh orang pribadi maupun sebuah badan, memiliki manfaat langsung maupun tidak langsung. Penerimaan negara bukan pajak nantinya akan diberikan atas layanan maupun pemanfaatan sumber daya dan juga hak. Adapun macam-macam pengeluaran negara, yang pertama pengeluaran rutin, pembangunan, dan belanja pemerintah daerah. Dan adapun yang dimaksud dengan pengeluaran rutin adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan baik pusat maupun daerah, serta untuk memenuhi kewajiban atas hutang dalam negeri dan luar negeri. Adapun macam-macam pengeluaran negara yang kedua yaitu pembangunan. Pembangunan adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Selanjutnya itu ada belanja daerah, adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu pengangguran. Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak terseret lapangan kerja. Dan adapun jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran friksional adalah orang yang sengaja menganggur karena alasan tertentu atau belum menemukan pekerjaan yang tepat. Adapun jenis pengangguran yang kedua yaitu pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang berakibatkan dengan naik turunnya kegiatan perekonomian suatu negara, misalnya saat terjadi resesi atau depresi yang menyebabkan pemberi kerja memutuskan hubungan kerja kepada pekerjanya. Adapun jenis yang ketiga yaitu pengangguran struktural, adalah orang yang menganggur akibat perubahan ekonomi suatu negara. Misalnya sebuah negara yang sebelumnya agraris bergeser ke ekonomi industri.
Dan adapun yang keempat itu pengangguran teknologi, adalah pengangguran yang terjadi karena berkembangnya teknologi yang menggantikan pekerja pada sebuah bidang. Contohnya seorang karyawan bagian las mobil menganggur karena setelah tempat kerjanya kini menggunakan teknologi robot untuk mengelas mobil. Adapun jenis pengangguran yang selanjutnya yaitu pengangguran setengah menganggur. Yang dimaksud adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan. Dan yang keenam itu pengangguran terbuka, ialah mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan. Dan jenis pengangguran selanjutnya yaitu pengangguran tersembunyi, ialah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Contohnya jumlah pelayanan kafe yang terlalu banyak daripada kebutuhan sebenarnya. Dan jenis yang terakhir yaitu pengangguran musiman, yaitu terjadi lantaran adanya permintaan pekerjaan yang terjadi hanya pada satu waktu atau musim tertentu. Contohnya seorang petani yang menganggur setelah masa panen atau kemarau saat tidak menggarap sawah. Ya, demikianlah sedikit pembahasan dari saya. Mudah-mudahan ada ilmu yang didapatkan dan berguna di masa yang akan datang. Harta semakin hari semakin habis, tetapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.